Saudara, timnas Indonesia akan hadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno pada babak semifinal Piala AFF U23 Jumat besok. Sebelum laga itu, duel Filipina versus Vietnam juga akan tersaji. Nah, kita lihat rekor pertemuan Indonesia melawan Thailand di level kelompok umur U23. Ada total 13 pertandingan di mana Indonesia menang sebanyak 2 kali dan Thailand menang sebanyak 9 kali. Sementara poin imbang sebanyak 2 kali. Kita selanjutnya lihat pemain kunci timnas Indonesia yang juga disiapkan untuk melawan timnas Thailand. Di lini depan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Jens Reven. Lalu di lini tengah ada Raihan Hanan dan di lini belakang ada Kadek Arel. Sementara untuk pemetaan pemain timnas Thailand saat melawan timnas Garuda, mereka menempatkan Yotsakorn Burapa di lini depan dan ada Seksan Ratri di lini tengah. Lalu di lini belakang ada Chanapach Buapan. Thailand adalah salah satu tim yang kuat, saudara. Laga pertandingan semifinal besok menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda, sekaligus ajang pembuktian kekuatan generasi baru sepak bola Indonesia. Lalu apakah Indonesia bisa merebut kemenangan di semifinal besok? Nah, di sisi lain pelatih Gerald van den Berg, saudara, menegaskan timnya tidak gentar dan akan fokus kalau menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Laga Garuda melawan Thailand bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno besok malam. Meski sejumlah pemain kunci cedera, pelatih Gerald van den Berg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand. I think that we see Thailand and they had a very strong team and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves and we know that they have a strong midfield, strong attack and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think about the injured players, I think, of course, we missed Arkan the game before, but also Rivaldo and Tata, and we missed Tony. So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, and we will see. Bek kanan timnas U23 Alvarez Buffon bilang kawan-kawannya sudah siap menghadapi Thailand. Buffon tegaskan pelatih Van den Berg juga sudah menyiapkan taktik dan cara bermain menghadapi tim Thailand. Besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari bentuk fisik maupun mental teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Thailand adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach. Mungkin. Sementara pelatih Thailand menyatakan timnya kini lebih siap bertarung dibandingkan dengan saat babak grup. Ia sudah mempersiapkan segalanya demi menghadapi gempuran Garuda Muda. แน่นอนครับแน่นอนว่าเราเข้ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพร้อมมากที่สุดนะครับผมในว่าในภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจต่างๆนะครับผมเราเองก็รอบรองชนะเลิศเข้ามาเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียด้วยซึ่งเป็นทีมที่ดีของในอาเซียนอยู่แล้วฉะนั้นเราทุกอย่างเราต้องพร้อมนะครับผม Lalu apakah kita bisa melangkah ke final Piala AFF U23 dengan mengalahkan Thailand dan juga dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh timnas U23 jelang laga semifinal? Kita bahas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam, Firzi. Malam, Radi. Kalau komparasi lini per lini tadi kan sudah saya ungkapkan juga ya di data grafis begitu. Konon striker Thailand punya dendam yang membara buat Indonesia. Di turnamen sebelumnya pengen membalas kekalahan katanya. Jauh ini dengan segala kendala yang dihadapi timnas, sekarang Arhan Fikir tidak ada, mungkin juga Tony Firmansyah terancam tidak bisa bermain. Apa yang bisa dilakukan Van den Berg? Iya, itulah pertanyaan yang kita semua ingin tahu jawabannya ya, Radia. Karena memang benar kalau kita lihat penampilan Garuda Muda di turnamen, highly skilled individual itu berpengaruh ya. Kita lihat beberapa kali duel one on one, beberapa kali mereka menciptakan kesempatan.
ketidakhadiran Arkan yang sebenarnya sangat terlihat sekali ketika melawan Malaysia ya. Betul. Karena ketika kita melawan Filipina, kita mungkin hanya bisa mencetak 1 gol dari bunuh diri lawan. Tapi at least kita menciptakan 7 tembakan akurat ya, yang memaksa kiper lawan melakukan 7 kali save. Nah ini yang kita kurang paksakan ketika menghadapi Malaysia. Kita terlalu hati-hati dengan possession. Tidak adanya Arkan, kita tidak ada pemain yang bisa bermain di antar lini ya, seperti yang Coach Gerald sendiri bilang seusai pertandingan kemarin melawan Malaysia. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya, bahkan masuk DSP pun tidak ya, dan katanya di MRI kan, kita masih menunggu hasilnya. Tapi ya kita berbicara soal kedalaman skuad, berbicara soal pemain-pemain yang ada, jadi beban lebih dan tanggung jawab besar juga untuk Victor Detan, untuk Raihan dan lain-lain untuk menutupi lubang di tengah yang lumayan besar tampaknya di laga besok. Oke, kita di lini depan punya Jens Reven. Katanya memang tajam kemarin lawan Brunei, tapi belum terbukti banyak berbicara ketika melawan Filipina dan juga melawan Malaysia. Di sisi lain, Yotsakorn Burapa punya tadi dendam yang membara. Kira-kira kalau head to head Jens dengan Yotsakorn di lini depan, mana lebih tajam melihat track record pertandingan mereka di AFF tahun ini? Kita lihat memang dalam level yang lebih tinggi tentu saja ya, daripada laga lawan Brunei. Memang Jens kelihatan seperti striker muda yang memang lagi developing ya. Sebenarnya dia bermain leading the line untuk age group 23 tahun, tapi dia sendiri baru berusia 19 tahun. Dan ini dia udah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya ya, dia selalu naik satu kategori usia lebih tinggi. Dan memang berat bagi dia di turnamen ini, kita nggak bisa pungkiri beberapa kali juga. Tapi teman-temannya juga tidak memberikan suatu creating chance yang maksimal buat dia ya, kecuali satu tembakan yang dia menyelesaikan finishing kaki kanan dia yang masih terlalu pelan, dan entah dia gugup atau dia kurang nyetel juga ya. Tapi kita lihat memang kesulitan dia terutama dalam link up play ya, antara lini depan dan lini tengah, sehingga beberapa kali kehilangan bola. Tapi ini masalah bukan eksklusif ke Jens, karena beberapa pemain juga memperlihatkan hal sama ya. Dan ini nanti kita akan menghadapi Thailand juga yang tentu saja akan lebih baik dari Filipina, Malaysia. Thailand tim seniornya rank 102 dunia, mereka adalah tim Asia Tenggara paling tinggi rankingnya, liga mereka di rank Asia juga tinggi. Dan pemain-pemain yang mereka punya sekarang ya berpotensi merepotkan kita kalau kita tidak hati-hati di laga esok. Satu lagi nama yang jadi sorotan sebenarnya, Hoki Caraka. Hoki Caraka ini juga kan di timnas senior juga terpanggil ya beberapa kali, meskipun menjadi pemain pengganti, tapi setidaknya seharusnya bisa menularkan pengalaman-pengalaman di timnas senior ke timnas U23, tapi tidak bicara banyak juga. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, untuk Hoki ya perkembangannya mungkin tidak secepat atau semulus yang ketika dia pertama breakthrough the scene ya. Ketika dia bermain di Piala AFF juga dia kesulitan mencetak gol Piala AFF senior kemarin. Dan dia berusaha, kita lihat berapa kali dia berupaya menciptakan ruang, dia menciptakan beberapa tembakan keras dari luar kotak penalti yang sayangnya masih bisa diblok juga ya. Nah makanya saya bilang ini bukan masalah eksklusif di lini depan itu terhadap Jens, tapi juga Hoki. Nah disinilah bagaimana strategi Coach Gerald, apakah yang meminta para striker lebih mundur, lebih berusaha membangun serangan dari bawah, atau hanya menempatkan mereka di dalam kotak penalti dengan rekan-rekannya memberikan servis. Nah di sini kita lihat Hoki beberapa kali kalau di luar area kotak penalti dia coba penetration, dia coba melakukan tembakan dari jarak jauh ya, beberapa sayangnya kalau nggak diblok masih terlalu tinggi. Jadi memang kita harapkan ini ya perbaikan, dan terutama sekali seperti yang Pak Erik tadi katakan juga fokus ya, fokus ke lapangan, fokus ke hal yang terjadi di lapangan dan memberikan terbaik, notabene melawan negara yang sebenarnya dalam 3 pertemuan terakhir kan dalam U23 kita masih bisa menangani mereka ya, terutama di final SEA Games, Radi. Jadi inilah tantangannya. Ya, beranjak ke lini tengah. Kemarin pada saat melawan Malaysia tidak adanya Arkan membuat Robbie Darwish sepertinya bekerja ekstra di lini tengah. Betul. Ditambah juga Raihan Hanan yang seharusnya mengisi posisi second line begitu, ini agak canggung begitu mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Arkan.
dengan absennya Arkan dan performa Raihan yang kemarin juga belum bisa dioptimalkan di lini tengah, apa yang bisa diracik dari lini tengah di Timnas U23 kali ini? Ya, permainan sayap ya mungkin bisa ditingkatkan karena kita tahu Buffon kalau dia maju membantu rekan-rekannya luar biasa sekali. Donitri juga sebenarnya ketika melawan Malaysia saya tidak melihat dia seliar ya, dalam arti bagus dalam mendukung rekan-rekannya di lini depan, karena kita tahu Doni bisa bermain di beberapa posisi ofensif bersama Persija, bahkan dia main di sektor sayap kanan yang cuts inside, dan inilah yang ingin kita lihat apakah itu instruksi dari Coach Gerald untuk menahan para wingback dari membantu serangan ke para lini depan ketika menghadapi Malaysia, karena takut serangan-serangan balik mereka